Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok X8 ingin memperkenalkan diri. Saya Rani Puspitasari. Saya Jihad Alizam. Saya Hairul Sapriadi. Dan saya Ariel Setiawan. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Saya dari kelompok X8 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul SNI 1726 tentang tahap-tahap analisa gempa. Adapun data isinya, yang pertama itu data dasar. Berikut data dasar yang disiapkan sebelum memulai analisa beban gempa sesuai SNI 1726 2019. Yang pertama itu peta sumber gempa, yang kedua data tanah atau klarifikasi situs, yang ketiga informasi bangunan, yang keempat data lingkungan. Yang kedua, kategori risiko dan faktor keutamaan. Kategori risiko bangunan, kategori ditetapkan dari fungsi dan konsekuensi kegagalan bangunan bila terjadi gempa. Yang pertama, kategori contoh bangunan. Konsekuensi: 1. Gedung pertanian bangunan dengan huni sangat rendah. Konsekuensinya risiko jiwa kecil. Yang kedua, hunian umum, perkantoran, toko, sekolah, dan risikonya itu risiko normal. Yang ketiga, bangunan dengan kapasitas orang banyak seperti gedung pertunjukan, stadion, dan bangunan sepak bola. Risikonya itu risiko sangat tinggi. Yang keempat, fasilitas vital, rumah sakit, seperti rumah sakit, listrik, dan toko air. Risikonya sangat tinggi. Sekian tinggi kategori desain harus lebih aman. Adapun faktor keutamaan gempa dalam kurung LE. LE merupakan pengali beban gempa yang menceritakan pentingnya fungsi bangunan. Kedua, nilai umum yang dipakai dalam kurung ringkasan SNI 1726 2019. LE sama dengan 1,0 kategori dari tabel 1 dan 2. LE sama dengan 1,25 kategori dari tabel 3. LE sama dengan 1,50 kategori dari tabel keempat. Pengaruh yaitu semakin besar LE-nya, gaya gempa desain V bertambah V sama dengan CS dikali W dikali LE, sehingga struktur lebih kuat dan lebih detail. Jadi saya akan melanjutkan dari materi yang teman saya bawakan tadi. Struktur respon desain sesuai SNI 1726 2019 digunakan untuk menentukan percepatan rencana pada berbagai prode getar struktur. 1. Tujuan struktur respon desain menunjukkan percakapan maksimum yang harus ditahan bangunan pada setiap periode agar ini menjadi dasar perhitungan gaya geser dan analisis dinamik. 2. Data awal yang dibutuhkan SN percepatan spektur 0,2 detik short periode dari peta gempa. S1 percepatan spektur 1 detik long periode. Kelas situs hasil klarifikasi tanah AF. Koefisien aplikasi FA untuk SS dan FP untuk S1. 3. Perhitungan utama. Hitung per meter spektur maksimum SMS sama dengan F kali XS. SMI 1 sama dengan FX kali S1. Perhitungan per meter desain 2/3 dari nilai maksimum SDS sama dengan 2/3 kali SMS. SDN 1 sama dengan 2/3 kali SMS 1. Tentukan titik periode trasis sama dengan TO dikali 0,0. 0,2 kali SDS 1 SDNS TS sama dengan SD1 SDS. 5. Pemakaian dalam desain digunakan dalam analisis respon struktur dinamik, menentukan gaya gampang desain dan simpangan target untuk struktur. Baik, saya akan lanjut materi dari presentasi teman saya. Pemilihan metode analisis. Pemilihan metode analisis ini bertujuan untuk menentukan metode analisis yang dapat agar gaya gempa, rencana, dan respon struktur dapat dihitung sesuai kompleksitas dan karakteristik bangunan.
beberapa faktor penentuan pemulihan. Yang pertama, tinggi bangunan dan jumlah lantai. Yang kedua, keteraturan geometri dan distribusi massa. Dan yang ketiga, kategori risiko dalam kurung I dikurang IF. Kita lanjut materi perhitungan gaya gempa. Prosedur inti menurut SNI 1726 sampai 2019. Yang pertama, persiapan data. Terus ambil SS dikali S1 dari peta. Haza dikali tentukan PA dikali PF. Berdasarkan kelas situs hitungan SMS sama dengan PA dikali SS. SMI 1 sama dengan PF dikali S1. Terus hitung SDS sama dengan 2/3. SMS dan SD1 sama dengan 2/3 dikali SM1. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kontrol struktur. Berikut kontrol struktur utama yang perlu dilakukan setelah perhitungan gaya gempa sesuai SNI 1726 sampai 2019. Nomor 1, jenis kontrol. Simpang antar lantai. Tujuan menjamin penggeseran antar lantai tidak merusak elemen nol struktur dan menjaga stabilitas. Yang kedua, efek second order. Tujuannya memeriksa stabilitas akibat beban gravitasi pada struktur yang menyimpan. 3. Jenis ketidakberaturan. Tujuannya menilai adanya ketidakteraturan plan vertical soft strain. Dan 4, jenis torsi aksidental. Tujuannya mengantisipasi distribusi massa tak sempurna. Dan 5, jenis kapasitas dan aktivitas elemen. Tujuannya memastikan elemen mampu berdeformasi plastis. Desain detailin. Berikut tabel rincian penting detail struktur tahan gempa. Acuan SNI 1726 sampai 2019 dan SNI material. Elemen detail item kolom. Tujuannya ductilitas dan cegah buckling. Elemen joint balok kolom. Tujuannya transfer momen dan geser. Balok tujuannya kapasitas geser dan plastisitas. Item balok tengah. Tujuannya konstitusitas dan geser aman. Item dinding geser dan tujuannya kekakuan dan aktivitas altera. Item fondasi tujuannya seluruh gaya gempa ke tanah. Dan item elemen non struktural tujuannya hindari kerusakan saat gempa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.